Okay, so let's begin with the purpose of the lesson. Yeah. So in this chapter, you will learn how to make suggestion atau saran using should and shouldn't. Jadi saran itu biasanya diungkapkan dengan kalimat menggunakan should ataupun shouldn't. Contoh realnya ini ada di buku kalian bisa akses, or you can see the screen. Ini ada sebuah tulisan yang dirilis di dalam website. Kita anggap saja ini adalah real website ya, tipsfortourist.com ya. Nah, dari tipsfortourist.com ini ternyata katanya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui jika kalian hendak berlibur ke Istanbul, ke Turki ya. Oke. Di pekan sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang apa saja sih yang ada di Istanbul. Kemudian kalau seandainya kamu holiday di sana, apa saja yang harus kamu lakukan. Ada yang berbagi waktu itu kamu harus mencicipi street food-nya, ada juga yang berbicara harus kunjungi tempat-tempat sejarahnya, belajar kebudayaan dan sebagainya. Nah, sekarang ini ada tipsfortourist.com, ya, tentang what should you know about the holiday in Istanbul. Oke, kita baca dulu kelima poin ini ya. The first, you should wear comfortable shoes all the time. You will do lots of walking. It's easier in the right shoes. The second, make sure you know the name and the address of your hotel. Write it on a piece of paper. Because Istanbul is a huge city, it's easy to get lost. The third, you shouldn't worry if you don't speak Turkish. Many Turkish people speak very good English and are very friendly and helpful. But why don't you learn a few words in Turkish? People will like that. The fourth, you should always take a map with you before you start walking around the city. And before you leave your hotel, you should make a plan of what you want to see. And the last, you shouldn't take photos without asking. Oke, ini ada 5 poin menarik yang diberikan oleh tipsfortourist.com. Siapapun penulisnya, pasti dia tahu betul bagaimana kebudayaan di sana dan juga apa yang akan turis lakukan. Oleh karena itu, panduan ini kita anggap adalah panduan yang bagus untuk memahami what you should or shouldn't do when you have a holiday in Istanbul. Ya, oke. Kalau kalian perhatikan di sini, di dalam tips yang diberikan oleh tourist.com, ya, di sini kita bisa melihat bahwa ketika si penulis dari tipsfortourist.com ini menyarankan sesuatu, mereka menggunakan kata nih, right, should, ya, you should wear comfortable shoes. Apalagi coba? Kemudian di sini ada make sure you know the name and the address of your hotel. Ya, berarti kalian harus tahu juga nih. Make sure you know the name and the address of your hotel. Kemudian ada juga kata yang diungkapkan seperti ini nih. You shouldn't worry if you don't speak Turkish. Kemudian di poin keempat, you should always take a map with you before you start. Dan terakhir, you shouldn't take photos without asking. Nah, kita tidak akan bahas poin per poinnya, akan tetapi Bapak akan langsung fokuskan ke dalam penggunaan advice, kalimat yang menandakan advice, yakni penggunaan should atau shouldn't. Ini ya. Nah, jadi sebetulnya ketika kita berbicara menggunakan should ataupun shouldn't, ketika seseorang mengatakan kepada kalian, you should do this, you shouldn't do that. Artinya,
orang itu sedang menyarankan sesuatu untuk kalian, ya. Dan yang namanya saran itu tentu saja jika baik maka kalian boleh ikuti, jika tidak baik maka usahakan untuk ditinggalkan, ya. Nah, sekarang jadi sebetulnya sederhana sekali, ya, bagaimana kita mengungkapkan saran dalam bahasa Inggris. For example, di kalimat you should wear comfortable shoes, di sini kata dasarnya adalah you wear comfortable shoes all the time. You wear comfortable shoes all the time. Begitu kita tambahkan kata should di sini, ya, maka dia menjadi saran. Begitu pula dengan ini, you shouldn't worry, ya, yang tadinya kalau kamu khawatir gitu ya. Nah, di sini ada kata shouldn't, artinya kamu jangan khawatir. Begitupun dengan poin keempat dan kelima. You should always take a map with you. Kamu harus selalu bawa peta before you start. Ataupun yang kelima, you shouldn't take photos without asking. Nah, ini adalah kalau kalian lihat ini semua adalah saran. Ada saran yang sifatnya itu should, sebaiknya dilakukan, dan ada juga saran yang sifatnya itu shouldn't atau sebaiknya ditinggalkan, ya. Oke, sepertinya konsepnya sangat mudah, ya. Jadi untuk menuliskan sebuah kalimat saran, jadi jika kalian ingin memberikan saran maka gunakanlah should atau shouldn't. For example, ada teman kalian yang selalu datang terlambat ke sekolah. Maka untuk menyarankan, jika kalian ingin memberikan saran kepada teman kalian itu yang suka datang terlambat, maka kalian bisa menggunakan should atau shouldn't. Seperti contoh, you shouldn't come late. Gitu ya. Atau kalian juga bisa menyarankan supaya tidak datang terlambat bagaimana? Oh, mungkin bisa juga seperti ini. You should wake up early. Sangat mudah. Betul kan? Kita lihat di sini Bapak menggunakan di kalimat pertama, Bapak menggunakan kata you shouldn't come late. Itu untuk menunjukkan kamu tidak seharusnya datang terlambat. Kemudian di kalimat kedua, Bapak menyebutkan you should wake up early. Karena mungkin saja alasan kenapa teman kalian terlambat itu gara-gara bangunnya kesiangan. Oleh karena itu, kalian juga bisa katakan you should wake up early. Seperti itu. Wah, sangat mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi kalau begitu intinya bagaimana? Intinya sangat mudah. Kita tinggal menggunakan should atau shouldn't untuk menyatakan saran tersebut. It's piece of cake. Oke. Sekarang kita lihat latihannya ya. Di sini ada beberapa soal, ada 5 poin yang tentu saja sangat mudah. Oke, kita lihat. Kira-kira apa jawaban untuk nomor 1? You should bla 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 comfortable shoes. Kira-kira apa ya? Betul. Di sini tentu saja kita bisa langsung mengatakan you should wear comfortable shoes. Kalau gitu, yuk kita tambahkan kalimat you should wear comfortable shoes. Oke. Bagaimana dengan nomor kedua? You should always blah 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 the name and address of your hotel on a piece of paper. Kita tahu itu terdapat di poin kedua, di mana meskipun di sini tidak ada kata should, berbeda dengan poin 1, 3, 4, dan 5, tapi kita lihat
isinya adalah make sure you know the name and the address of your hotel. Kemudian ada keterangan write it on a piece of paper. Oke, maka di sini kita bisa langsung simpulkan, you should always blah 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 the name and address. Apa ya? You should always blah 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 the name and address of your hotel on a piece of paper. Good. Jawabannya adalah sebagaimana diungkapkan di sini, write it on a piece of paper. Maka di sini kamu tulis you should always write ya the name and address of your hotel in a piece of paper. Number 3. You shouldn't worry if you don't titik-titik Turkish. Many people speak English. Kira-kira apa ya? Great. It's easy, right? The answer is you don't speak Turkish. Poin ketiga. Number 4. You should blah 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 a map when you walk around the city. Great. You should always take a map with you before you start. Di situ ada keterangan sehingga kita bisa tambahkan take a map ya, atau mungkin always take a map. Bebas ya, boleh ditambahkan always take a map atau mungkin take a map saja, it's okay. Number 5. You shouldn't blah 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 photos without asking. Great. You shouldn't take photos. Good. Hebat. Ya, sesimpel ini Pak. Ya, sesimpel ini. Contoh lainnya bisa kalian simak di Grammar Focus. Ya, di dalam Grammar Focus ini ada contoh lain ternyata. Apa tuh? Kita lihat. In summer, you shouldn't go out without a hat. It can be very hot. You shouldn't go out without a hat. It can be very hot. Kemudian ada juga kalimat yang menyatakan, there are lots of cars. You should always be careful when crossing the road. Ya, nah ini artinya ada yang harus kalian kerjakan dan ada yang harus kalian tinggalkan. Ya, seperti when the summertime, you shouldn't go out. Kamu tidak seharusnya tidak keluar without a hat, tanpa topi dan sebagainya. Ya, oke. Jadi balik lagi ke konsepan awal, should itu adalah saran untuk dikerjakan. Ya, should itu adalah saran untuk to do. Jadi should means suggestion to do. Sebaliknya, shouldn't itu adalah saran untuk apa? Shouldn't atau should not ya? To leave ya. Leave. Gini aja deh. Oke. Oke, gampang sekali ya. Nah, I really hope you can write some suggestions dalam bentuk apapun itu, entah itu saran kepada teman kalian, entah itu saran yang kalian ungkapkan untuk adik kalian barangkali, kakak kalian, siapapun, ya. Nah, paling ada satu hal yang harus selalu diingat. Biasanya anak-anak itu ketika mengatakan saran menggunakan should ataupun shouldn't, biasanya mereka menggunakan activity dalam bentuk yang keliru. Maksudnya gimana, Pak? Coba lihat contoh yang Bapak kasih di sini. You shouldn't come late. You shouldn't wake up. You should wake up early. Kalau kita lihat mana sih yang jadi activity-nya? Dari you shouldn't come late dulu. Yang jadi activity-nya adalah good, come. Ya. Nah,
Kalau di kalimat you should wake up early, apa? Good. Wake up atau wake ya. Nah, ini yang utamanya. Nah, kita ungkapkan activity setelah kata should maupun shouldn't itu dalam bentuk verb bentuk pertama. Ya, selalu dalam bentuk verb bentuk pertama. Artinya, hindari kekeliruan menggunakan verb dalam bentuk lain. Misal, ini kesalahan-kesalahan yang sering dibuat ya. Contoh, you shouldn't coming. Nah, misalkan begini. You shouldn't coming late. Ini kalau kita lihat activity yang digunakan di dalam kalimat ini, you shouldn't coming late, dia tidak menggunakan verb one, melainkan dia menggunakan verb activity tapi dalam bentuk ing. Nah, contoh kalimat seperti ini yang harus kita hindari. Oke? Jadi, jangan sampai nanti kalian menggunakan verb ing untuk kalimat should ataupun shouldn't. Begitupun wake up early ya. Tidak boleh menjadi you should waking up early. Jadi semua activity harus diungkapkan dalam bentuk verb one. Nah, apakah sampai sini cukup jelas? Kalau cukup jelas, Bapak yakin di ulangan minggu depan kalian pasti akan bisa membuat kalimat saran menggunakan should or shouldn't. Dan jangan lupa juga untuk menghafalkan vocabularies-nya, karena tentu sedikit demi sedikit kita menghafal vocabularies, lama-lama kita akan semakin ahli dan pintar berbahasa Inggris. Baik, ini saja yang bisa disampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan dan di momen ulangan. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.